Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Uli Nuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema konsep uang dalam Islam. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Mutiara Krisna Putri NIM 05 sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Sailia Nurfaya NIM 06 sebagai pemateri yang kedua. Dan yang terakhir saya Isna Fajriani NIM 07 sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Simak baik-baik ya teman-teman. Pengertian dan sejarah uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nukut. Dengan pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau cuan tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah. Menurut ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Selanjutnya ada sejarah uang. Sejarah uang tidak terlepas dari sejarah awal peradaban manusia di dunia adalah sejarah awal manusia membuat uang logam dan kertas. Sejak ratusan tahun yang lalu, perkembangan uang ini melewati banyak proses, termasuk diantaranya dengan barter atau pertukaran barang. Pada awalnya, orang-orang terdahulu tidak melakukan pembayaran seperti sekarang, karena awal mulanya ide tentang uang belum ada. Dan manusia hanya mengenal cara berburu, menanam, dan membuat pakaian sebisanya sangat sederhana. Mereka awalnya tidak mengenal cara bertukar. Mereka hanya mengandalkan apa yang mereka miliki saja dari hal berburu dan bertanam. Dan ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang yang disebut barter. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu bersamaan atau double coincidence of wind dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double coincidence of wind. Misalnya, pada suatu ketika seorang yang memiliki beras membutuhkan garam, namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras, melainkan membutuhkan daging. Sehingga, cara terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentunya akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut dengan uang. Nasution 2006.
Selanjutnya adalah kriteria dan fungsi uang. Kriteria uang terbagi menjadi 8. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, bendanya mempunyai mutu yang sama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah disimpan dan tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, dicetak dan disahkan penggunaannya oleh otoritas moneter atau pemerintah. Dan yang terakhir itu tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sebagai alat tukar menukar atau medium of change. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang maupun yang tidak mempunyai barang, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut, seseorang bisa memiliki atau mempunyai barang. Jadi, dengan demikian, uang dapat mempermudah pertukaran. Fungsi uang yang kedua itu adalah satuan hitung atau unit of account. Yang dimaksud dengan satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang ataupun jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besar kekayaannya yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Fungsi uang sebagai penimbun kekayaan akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada di masyarakat. Ketiga, teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai store of value, di mana termasuk juga adanya motif money demand for speculation. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam membolehkan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Yang keempat, standar pencicilan utang. Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara langsung maupun bukan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Contoh uang kartal itu uang logam dan uang kertas. Yang kedua itu uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Contohnya uang giral itu cek dan giro. Ketiga itu uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Konsep uang dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah suatu yang bersifat flow konsep dan kapital. Artinya adalah suatu yang bersifat stok konsep. Dalam Islam, kapital is private good, sedangkan money is public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods atau flow konsep, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang atau stok konsep. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private good. Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stok konsep. Sedangkan dalam ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Konsep uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonom Barat berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalam mengartikan uang, yaitu konsep Irving Fisher uang atau modal bersifat flow konsep, sedangkan Cambridge School atau Marshall Pigou mengartikan uang sebagai stok konsep. Uang dianggap sebagai private good. Islam mengartikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public good. Arti flow konsep adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang atau stok konsep.
uang tersebut menjadi milik pribadi atau private good. Dan yang terakhir adalah time value of money and economic value of time. Dalam Islam, fungsi uang tidak termasuk dalam fungsi utility karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Economic value of time yang dikenal dalam Islam maknanya adalah bahwa time akan mempunyai economic value jika waktu tersebut ditambah dengan faktor produksi yang lain, sehingga menjadi kapital dan dapat diperoleh return. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif atau doing the right things dan efisien atau doing the things right, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Kesimpulannya, konsep uang dalam Islam memiliki sejarah yang mana Islam telah menggunakan emas dan perak yang dimanfaatkan sebagai alat tukar yang sah pada saat itu. Uang memiliki beberapa kriteria sebelum menjadi alat pembayaran yang sah. Jenis-jenis uang memiliki beragam macam dari uang kartal, giral, dan uang kuasi. Uang dalam Islam adalah kepemilikan umum, sehingga mengalami perputaran menjadi milik pribadi. Islam hanya mengakui ekonomi value of time. Tunggu dulu, ada pantun nih. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dadah.